Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kris Dewanto. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah instalasi Debian 6 dan juga konfigurasinya. Langsung saja, hal pertama yang kita lakukan adalah menyediakan satu buah DVD master Debian 6 dan juga satu buah PC atau laptop. Oke, untuk instalasinya ini yang seperti berikut adalah tampilan instalasi Debian 6. Terdapat dua jenis instalasi, yaitu instalasi berbasis teks dan instalasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Karena saya akan menginstal berbasis teks, kita pilih saja menu install, kemudian kita enter. Oke, menu selanjutnya adalah pemilihan bahasa. Pilih saja bahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia, kemudian enter. Oke, selanjutnya adalah pemilihan lokasi atau negara yang Anda tinggal di sekarang. Saya pilih, karena saya orang Indonesia, saya pilih saja Indonesia. Pilih jenis input keyboard, pilih saja Inggris Amerika, enter. Oke, proses selanjutnya memindahkan komponen dari CD-ROM ke hard disk. Selanjutnya memuat komponen tambahan. Di sini memang memakan waktu yang lumayan lama, kita tunggu saja. Menu selanjutnya dia akan mengonfigurasi jaringan secara DHCP. Kita tunggu saja. Ini mungkin memakan waktu seperti yang tertulis. Nah, di sini telah muncul pesan kesalahan. Mengapa muncul pesan kesalahan? Karena kita belum memasukkan IP-nya atau belum mengonfigurasi IP-nya secara otomatis, maka kita konfigurasi saja secara manual. Kita pilih saja lanjutkan, kemudian pilih konfigurasi jaringan secara manual. Enter. Selanjutnya memasukkan alamat IP-nya. Di sini IP yang akan saya gunakan adalah 192.168.1.1. Kemudian enter. Netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Gerbangnya masukkan saja IP yang sama 192.168.1.1. Kemudian enter. Alamat server DNS-nya masukkan juga IP yang sama juga. Kemudian enter. Untuk nama hostnya kita masukkan saja nama depan kita. Karena nama saya Kris, saya akan memasukkan nama hostnya yaitu Kris. Kemudian enter. Nama domainnya saya akan memasukkan nama domain sekolah saya yaitu smkn4 gorontalo.sch.id. Kemudian enter. Oke, menu selanjutnya adalah memasukkan kata sandi root atau kata sandi dari super user. Saya akan memasukkan kata sandinya yaitu TKJ. Kemudian enter. Selanjutnya untuk verifikasinya, masukkan kata sandi yang sama, kemudian enter. Nama lengkap dari pengguna baru. Oke, di sini kita masukkan saja nama depan kita. Saya akan masukkan Kris saja, kemudian enter. Selanjutnya kata sandi untuk pengguna baru. Kita masukkan saja TKJ, kemudian enter. Masukkan lagi kata sandi yang sama untuk verifikasinya, kemudian enter.
Oke, menu selanjutnya adalah pemilihan zona waktu. Untuk memilih zona waktu, sesuaikan saja dengan tempat Anda tinggal. Karena saya tinggalnya di Gorontalo, maka saya pilih saja Makassar karena pemilihan waktunya sesuai. Kemudian enter. Oke, proses selanjutnya adalah memuat komponen tambahan. Tunggu saja. Oke, menu selanjutnya adalah menu pemartisian. Kita akan membuat partisi secara manual. Pilih saja manual, enter. Oke, pilih saja, pilih menu yang di bawah ini, kemudian enter. Buat pilih ya, enter. Oke. Selanjutnya buat partisi baru, enter. Di sini saya akan membuat dua partisi, yaitu partisi swap atau ruang swap dan root. Untuk pemartisian pertama saya akan masukkan 80 GB. Kemudian enter. Pilih primer. Oke, kita pilih awal. Oke, kemudian pilih selesai menyusun partisi. Enter. Oke. Selanjutnya pilih kembali ruang kosong. Buat partisi baru. Oke, partisi selanjutnya adalah ruang swap. Untuk membuat ruang swap, kita sesuaikan saja dengan ukuran memori RAM. Atau untuk membuat ruang swap, kita masukkan saja 2 GB karena memori RAM saya cuma 1 GB. Kemudian kita enter. Pilih primer. Lokasi partisi baru, pilih saja awal. Oke. Ruang swap, untuk mengganti menjadi ruang swap, kita pilih saja menu yang pertama, pilih ruang swap atau swap area. Enter. Oke, pilih selesai menyusun partisi. Oke, untuk pemartisiannya telah selesai. Kemudian pilih saja menu selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke harddisk. Kemudian enter. Oke, kita pilih ya saja. Kalau tidak berarti tidak jadi. Oke, kita tunggu saja sementara menyusun partisi. Oke, selanjutnya proses memasang sistem dasar. Kita tunggu saja, karena ini memakan waktu yang cukup lumayan banyak. Jadi kita harus bersabar.
Oke, pada menu selanjutnya yaitu mengonfigurasi pengelola paket. Kita pilih saja tidak, kemudian enter. Pilih saja pada menu selanjutnya, pilih saja, lakukan saja hal yang sama, yaitu pilih saja tidak, kemudian enter. Oke, pada proses selanjutnya yaitu memilih dan memasang perangkat lunak. Pada proses ini kita tunggu saja karena ini cukup memakan waktu. Oke, menu selanjutnya pilih saja tidak, kemudian enter. Pada menu selanjutnya adalah menu pemilihan paket-paket yang akan kita install pada Debian 6. Karena kita hanya menggunakan Debian, karena kita akan menginstal Debian 6 berbasis teks, kita hilangkan saja centang dari lingkungan desktop grafis, yaitu dengan cara menekan spasi. Yang kita aktifkan hanya perkakas sistem standar. Kemudian lanjutkan. Tunggu sampai proses selanjutnya selesai. Oke, ini memang mungkin memakan waktu yang agak lama. Jadi kita harus bersabar. Ini adalah proses mentransfer file yang ada dari CD-ROM ke hard disk. File yang ditransfer ada sebanyak 112. Jika di Debian 5 hanya terdapat 75 file. Jadi inilah kelebihan dari Debian 6. Oke, proses selanjutnya adalah memasang bootloader group. Kita tunggu saja. Untuk pemasangan bootloader group, kita pilih saja menu ya, kemudian kita enter. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses instalasi telah selesai. Keluarkan DVD-ROM dari CD-ROM. Keluarkan DVD dari DVD-ROM. Setelah mengeluarkan DVD-nya, kita tekan saja lanjutkan atau kita enter. Oke. Proses instalasinya telah selesai. Ya, berikut kita akan masuk pada tampilan desktop Debian 6 berbasis teks. Nah, inilah dia. Tampilannya, kita lihat banyak tulisan atau teks yang muncul. Selanjutnya, setelah proses instalasi selesai, kita akan masuk pada proses konfigurasi. Untuk proses konfigurasi, kita akan melakukan konfigurasi repositori atau penambahan repositori. Untuk melakukan penambahan repositori, kita ketikkan saja, kita masuk dulu ke akun super user atau root dengan mengetikkan root.
kemudian enter, masukkan password yaitu TKJ, enter. Nah, sekarang kita telah menjadi super user atau root. Untuk melakukan konfigurasi repositori, hal pertama yang kita lakukan adalah mengetikkan perintah apt minus cd-room spasi add, kemudian kita enter. Tunggu sampai proses penambahan repositorinya yang dari DVD master ke harddisk selesai. Oke, proses penambahan repositorinya telah selesai. Sekarang kita lakukan edit repositori dengan cara mengetikkan perintah nano spasi slash etc apt source.list. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini adalah menu dari edit repository atau file nano. Di sini kita tambahkan tanda pagar pada dua opsi ini. Oke, kita tambahkan tanda pagar. Setelah menambahkan tanda pagar, kita akan melakukan save dengan cara menekan tombol Ctrl O. Kemudian kita enter. Untuk keluar kita tekan saja Ctrl X. Nah, setelah kita keluar dari file nano spasi slash etc slash apt sources.list, kita lakukan update dengan menekan perintah apt minus get update. Kemudian kita enter. Oke, proses update repositori telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi TCP/IP. Untuk melakukan konfigurasi TCP/IP, langkah awal yang kita lakukan adalah mengetikkan perintah ifconfig. Kemudian enter. Nah, fungsi ifconfig adalah untuk mengetahui IP yang kita gunakan. Di sini saya masih menggunakan IP yang saya atur tadi, yaitu 192.168.1.1 dan netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah nano spasi slash etc slash network interface. Fungsinya untuk masuk ke file slash etc slash network interface. Nah, pada konfigurasi TCP/IP, pada menu berikut ini kita akan mengubah allow hot group menjadi auto ETH0 dan juga addressnya kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengubah IP addressnya menjadi 192.168.10.1. Netmasknya tetap sama, networknya menjadi 10.0 dan gateway-nya juga 10.1. DNS name servernya menjadi 10.1. Setelah melakukan perubahan, lakukan penyimpanan dengan menekan tombol Ctrl O, kemudian enter. Selanjutnya untuk keluar kita tekan perintah tombol Ctrl X. Setelah selesai melakukan perubahan pada file nano spasi slash etc slash network interface, kita lakukan restart dengan perintah slash etc slash init.d slash networking spasi restart.
Kemudian kita enter. Konfigurasi TCP/IP telah selesai. Nah, itulah langkah penginstalan dan konfigurasi repositori dan juga konfigurasi TCP/IP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.